semua, kembali lagi di Telco Podcast. Kali ini bersama saya Regita Nurul Fauzia dari Angkatan 43. Nah, hari ini kita bakalan ngebahas salah satu kementerian yang ada di BPHMTT 2020, yaitu Kementerian Keilmuan dan Pengembangan Mahasiswa. Nih, kita kedatangan narasumber juga langsung dari menterinya, dan kita langsung sapa aja kali ya, Abang Arik Anggoro sebagai Menteri Keilmuan dan Pengembangan Mahasiswa. Halo Bang Arik, apa kabar nih Bang? Halo Regita, alhamdulillah kabar baik. Nah Bang, siapa tahu dari Telkotizen ini belum ada yang kenal nih sama Abang. Boleh memperkenalkan diri dulu Bang? Oke, izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Arik Anggoro, di Telko Angkatan 41, asal Purwakarta, dan untuk di BPHMTT di sini diamanahin sebagai Menteri dari Kementerian Keilmuan dan Pengembangan Mahasiswa. Oh, gitu. Kenal ya Bang Arik. Ya. Nah, aku mau nanya Bang, pertanyaan pertama nih, kesibukan Abang tuh sekarang apa aja sih selain jadi menteri? Oke, kesibukan. Yang pertama jelas kuliah, karena juga lagi ngerjain tugas akhir ya, mahasiswa semester 8. Terus yang kedua itu Abang sekarang lagi jadi seorang ini juga sih, asisten riset dari laboratorium Elkom. Dan juga sih sebenarnya lagi mulai share juga, lagi tahapan rekrutasi juga. Terus yang terakhir itu ya di sini sebagai seorang badan pengurus himpunan HMTT gitu. Oh, berarti Bang Arik selain jadi menteri juga sampai juga sekarang lagi ngerjain skripsi ya Bang ya? Iya, betul. Nah, pas lagi perkuliahan daring gini Bang, menurut Abang gimana sih, ada kesulitan nggak untuk menjalani keseharian Abang, kayak misalnya ngurusin TA atau skripsi, abis itu untuk jadi asisten lab riset kayak gitu Bang? Perihal kegiatan daring sih tentunya banyak kendala sih ya, baik dari segi perkuliahan maupun di riset Elkom ataupun di himpunan juga. Nah, aku ngejelasin dulu deh dari kendala di perkuliahan. Kalau misalnya untuk kendala di perkuliahan, yang pertama tentang bagaimana cara kita bisa menyerap si materi yang disampaikan oleh dosen itu dengan online ini kurang maksimal sih, yang aku rasain. Karena sebenarnya kalau aku ngerasa faktor lingkungan itu faktor yang sangat mempengaruhi banget dalam kita untuk berusaha memahami materi kayak gitu. Karena kan kalau kita di kelas gitu ibaratnya, ketika kita nggak bisa, kita kurang paham, kita bisa nanya lagi ke temen kayak gitu. Nah, kalau online ini juga kan belum tentu juga teman kita paham sepenuhnya. Terus juga kadang kalau kita nanya juga ada terkendala, mungkin jaringan jadi lama, slow respon, dan lain sebagainya kayak gitu. Terus untuk kegiatan bimbingan, kalau aku tipikal orang yang lebih senang bimbingan offline, karena kan biasanya kita ngeprint kayak progres kita lah kayak gitu. Nanti progresnya kita itu biasanya direvisi. Nah, direvisi dicoret-coret kayak gitu lah ibaratnya. Nah, aku lebih suka kayak gitu. Jadi lebih tahu gitu, oh, apa yang harus aku lakukan ke depannya, apa yang aku harus perbaikin. Kan kalau online kan takutnya kita suka salah tangkap apa yang diinginkan sama pembimbing kita kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya di kegiatan riset, jelas terkendala banget, karena kan kalau riset tuh biasanya kan kita pertama kita bikin satu inovasi, oke, mungkin baru perancangan kayak gitu, tapi kan kita juga harus melakukan implementasinya kan dalam pembentukan sebuah alat gitu untuk bisa menjadi sebuah teknologi baru. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya online kayak gini kan, kita ke laboratorium aja kemarin benar-benar ketat banget, susah banget mas kampus tuh. Jadi kayak terkendala banget. Akhirnya tuh kayak implementasi dari inovasi kita dalam pembuatan alatnya itu sangat-sangat sulit kayak gitu. Lagi pula kan kita juga riset gak semua stay di Bandung, di macam-macam daerah juga kan. Jadi ngontrolnya juga susah gitu, progres pekerjaannya kayak gitu. Terus yang terakhir tadi kepengurusan ya di himpunan. Wah, banyak banget sih program kerja yang udah direncanakan. Karena kan kita sempat offline dulu kan, kalau nggak salah semester 7 kemarin tuh kita sempat ngerasain tuh gimana kepengurusan offline sebelum akhirnya pandemi menyerang.
Nah kita kan ibaratnya sudah bikin roadmap lah gitu, apa yang harus kita lakukan satu tahun ke depan kepengurusan kita kayak gitu. Tapi karena ada pandemi, otomatis kita kayak mesti adaptasi lagi dengan cepat. Ada beberapa proker yang harus dirubah sistemnya menjadi sebuah online. Itu kan tentu sangat kendala banget kan, nggak gampang juga. Apalagi juga narik masa buat online itu nggak semudah narik masa pada saat offline kayak gitu kan. Kalau offline kita bisa datang ke Kantek, promosiin kegiatan kita datang ke kelas-kelas kayak gitu. Nah kalau online kan susah, hanya cuma lewat line kayak gitu, kadang juga tenggelam chatnya kayak gitu sih paling buat kendala saat daring. Daring ini komunikasinya lebih susah ya Bang ya, karena aku sendiri juga ngerasain sih Bang kalau untuk daring kayak gini, apalagi pas kuliah. Terus aku mau nanya nih Bang ke Bang Arik tentang Bang Arik ini sebagai menteri di BPHMTT 2020. Boleh nggak sih Bang ceritain tentang kementeriannya sedikit aja, Kementerian Keilmuan dan Pengembangan Mahasiswa itu apa? Oke, pertama Kementerian Keilmuan dan Pengembangan Mahasiswa ini adalah merupakan suatu kementerian yang dibawahi langsung oleh Wakil Presiden di bidang keilmuan dan kerjasama. Nah, lalu Kementerian PPM ini memiliki tujuan untuk memberikan wawasan yang lebih Kementerian KPM ini memiliki tujuan untuk memberikan wawasan yang lebih jauh mengenai keprofesian di bidang telekomunikasi tentunya, lalu juga memberikan pembekalan serta persiapan untuk mahasiswa S1 Teknik Telekomunikasi di bidang akademik, dan juga kita memiliki tujuan untuk membentuk dan mengoptimalisasikan sumber daya manusia dari mahasiswa S1 Teknik Telekomunikasi agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang kayak gitu. Nah, untuk kementerian ini juga menaungi 3 departemen yang ada di bawahnya, yaitu Departemen Keprofesian, Departemen PSDM, dan juga Departemen Akademik kayak gitu. Berarti ada 3 departemen yang dibawahi langsung sama Bang Arik ini. Pertama aku mau nanya dulu tentang Departemen Keprofesian dulu deh. Tadi kan Abang nyebutin pertama kan Departemen Keprofesian. Apa sih Bang ke Departemen Keprofesian itu? Apakah bersenambungan dengan tentang hal yang bekerja gitu apa gimana? Jelas ya, namanya dari namanya kita bisa tahu lah Departemen Keprofesian itu departemen yang mengurusi apa lah gitu ibaratnya. Garis besarnya sih Departemen Keprofesian ini adalah suatu departemen yang memiliki tugas untuk memberikan sebuah wawasan kepada mahasiswa S1 Teknik Telekomunikasi tentang dunia keprofesian setelah kita nanti lulus, dan juga memberikan pembekalan kepada teman-teman mahasiswa S1 Teknik Telekomunikasi hal-hal apa aja yang harus mereka punyai untuk persiapan mereka masuk ke dunia pekerjaan nanti setelah lulus kayak gitu sih. Melalui proker-proker yang ada di dalamnya, semoga dari proker-proker itu mampu memberikan bekal dan juga wawasan lebih, karena kan outputan yang kami harapkan itu juga kan harus bisa memberikan wawasan dan membantu untuk mahasiswa satu teknik telekomunikasi memiliki bekal lah untuk nanti setelah kuliah untuk masuk ke dunia pekerjaan kayak gitu sih. Untuk proker-prokernya ada apa aja tuh Bang di Departemen Keprofesian? Oke, untuk Departemen Keprofesian ada 4 proker dan 1 proker tambahan untuk di masa online ini. Yang pertama itu ada LTI, sebuah kegiatan pelatihan yang biasanya kita melakukan kerjasama dengan pihak laboratorium ataupun juga dengan pihak dosen. Jadi pelatihan ini membahas suatu hal-hal yang penting kayak gitu. Kalau misalnya kemarin itu ada pelatihan penggunaan latex dengan dosen kayak gitu, dan sebelumnya juga ada pelatihan tentang suatu software dengan beberapa laboratorium kayak gitu. Nah, berikutnya ada sebuah seminar ibaratnya yang membahas suatu topik penting untuk di dunia kerja, dan pembicaranya itu biasanya kita mengundang dari 3 elemen. Yang pertama itu ada dari pihak perusahaan, karena
biar tahu juga kan pendapat dari perusahaan itu tentang topik itu seperti apa, lalu berikutnya dari pihak dosen, dan juga yang terakhir itu alumni. Karena kan kalau kita juga biasanya kan kita lebih enaknya tuh ke abang gitu kan, kalau misalnya nanya-nanya ke kakak kayak gitu. Nah, alumni itu bisa memberikan masukan juga tuh melalui kegiatan tersebut. Nah, terus habis itu ada tentunya kunjungan industri. Ya, kunjungan industri biasalah ya, datang ke suatu perusahaan yang telah melakukan kerjasama dengan kita ngelihat bagaimana sistem pengoperasian pekerjaan di sana itu seperti apa kayak gitu. Kalau kemarin offline itu terakhir kita ke Gojek, sebelumnya juga kalau offline kemarin kita ke XL Axiata, ke IoT-nya, bagian pengembangan IoT-nya, lalu juga ke TLT, Telkom Landmark Tower. Terus kalau online kemarin kita itu ada Microsoft sama satu lagi tuh Nutrifood kalau nggak salah, ya Nutrifood kayak gitu. Nah, terus berikutnya ada e-book. E-book itu kayak kepanjangannya electronic book ya. Jadi kayak rangkuman gitulah tentang laboratorium-laboratorium yang dibawahi langsung oleh program studi S1 Teknik Telekomunikasi. Di situ juga dijelaskan laboratorium itu termasuk ke dalam peminatan apa, proyekannya ini selama ini apa aja, prestasi yang telah didapatkan oleh laboratorium itu apa kayak gitu. Nah, terus kalau yang terakhir di sebuah inovasi di masa yang online ini ada Telkoplan. Jadi Telkoplan ini tuh kayak sebuah broker yang memberikan sebuah informasi perihal tentang sertifikasi, internship dan lain sebagainya. Dan itu untuk seluruh mahasiswa S1 Teknik Telekomunikasi kayak gitu sih. Berarti Departemen Keprofesian ini berhubungan langsung kayak ke perusahaan-perusahaan gitu ya Bang, untuk nambah ilmu dari Telkomvision ini. Betul kan Bang? Ya, betul banget. Kita lanjut nih Bang ke departemen selanjutnya, yaitu Departemen Akademik. Dari namanya aja aku ngedengarnya tuh kita tentang pelajaran gitu. Apa bener Bang? Gitu? Ya, Departemen Akademik ya pastilah ya berhubungan dengan mata kuliah lah, pembelajaran kayak gitu. Tapi jangan menganggap Departemen Akademik ini adalah suatu departemen yang kayaknya anak-anaknya ambis banget gitu. Nggak juga kok gitu. Aku menaungi Departemen Akademik ini tuh aku pengennya juga kita santai gitu, nggak terlalu ambis banget gitu. Ibaratnya sersan lah, serius tapi santai kayak gitu. Nah, untuk Departemen Akademik ini kan ya jelas lah ya memiliki tujuan memberikan pembekalan serta persiapan di bidang akademik untuk mahasiswa S1 Teknik Telekomunikasi. Apalagi departemen ini biasanya paling sering banget disorot nih sama program studi kayak gitu. Karena kan setiap kegiatan proker yang dilakukan oleh departemen akademik ini pasti langsung kayak ada pengawasannya oleh pihak prodi kayak gitu. Nah, untuk departemen akademik sendiri itu prokernya ada apa aja sih Bang? Untuk departemen akademik, prokernya garis besarnya pertama pasti ada responsi UTS dan responsi UAS. Lalu juga kita juga ada sebuah program kerja, ada Telkopedia, Info Beasiswa dan Info Lomba. Jadi proker Telkopedia, Info Beasiswa dan Info Lomba itu adalah program kerja. Kalau Telkopedia itu memberikan sebuah pengetahuan di bidang telekomunikasi kayak gitu. Nanti itu di share baik di line official akunnya akademik ataupun di IG HMTT. Dan untuk Telkopedia ini kita bekerja sama dengan pihak departemen CI. Lalu juga Info Beasiswa dan Info Lomba juga ya kita kerjasama juga dengan departemen CI ya. Info Beasiswa kita share tuh beasiswa yang tersedia, nggak hanya untuk di Telkom aja, maksudnya bukan beasiswa yang dari Telkom aja tapi dari perusahaan luar juga kayak gitu. Terus juga yaitu Info Lomba untuk mahasiswa yang haus akan perlombaan, haus akan sebuah prestasi kayak gitu. Terus ada info-infonya itu seputar yang kayak lomba sama beasiswa gitu ya Bang? Iya betul. Nah aku mau nambahin lagi nih prokernya. Terus ada PKM. Jadi di sini sebenarnya kalau di kegiatan offline ini untuk PKM ini kita bekerja sama dengan Fakultas Teknik Elektro. Jadi
kita kerjasama dengan tiga himpunan lainnya yang dinaungi oleh Fakultas Teknik Elektro. Di situ kita memberikan sebuah sosialisasi tentang pelatihan PKM kayak gitu. Nah, untuk dikarenakan pandemi ini, untuk kegiatan tersebut belum bisa terselenggarakan, tapi insya Allah kita ngegantinya itu dengan sebuah kayak tips and tricks, kayak pengumuman kayak samalah kayak sistemnya kayak Tokopedia, konsepannya sama kayak Tokopedia ataupun info beasiswa kayak gitu, berbentuk poster yang berisi tentang apa sih itu PKM, terus tips and trick bagaimana membuat PKM kayak gitu sih. Nah, dan juga Departemen Akademik ini membawahi 2 BSO. Nah, BSO ini yang membantu banget pekerjaan dari Departemen Akademik lah kayak gitu. Pertama itu ada komunitas tentor, ada konten. Jadi kan kalau misalnya responsi, selain kerjasama dengan pihak laboratorium sebagai pemateri atau pengajar di program tersebut, nah kita biasanya juga dibantu sama anggota-anggota konten, karena konten ini sebuah BSO yang disediakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kemampuan lebih dalam memahami suatu materi dan dia bersedia untuk membagikan ilmu kepada teman-temannya. Jadi ibaratnya dari telco untuk telco, dari mahasiswa telco untuk mahasiswa telco lagi. Nah, untuk konten ini. Nah, terus juga untuk satu lagi BSO-nya itu adalah Tosca. Nah, Tosca ini adalah suatu BSO yang nantinya bisa membantu mahasiswa satu teknik telekomunikasi yang mau ikut lomba, lalu melakukan sebuah penelitian. Nah, itu juga nanti dibantu sama Tosca kayak gitu. Berarti dari Departemen Akademik tadi udah ada proker, terus juga ada BSO tambahan. Berarti ini udah lengkap banget ya Bang untuk membantu telkotizen semua yang mau fokus atau enggak yang kayak mau lomba-lomba gitu, yang kayak mau fokus ke mata kuliahnya gitu. Keren banget sih Bang kalau Departemen Akademik ini. Nah, kita lanjut ke departemen yang ketiga nih Bang. Ada PSDM. Nah, PSDM Oke. Departemen PSDM. PSDM itu adalah Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Oke. Jadi departemen ini ya memiliki garis besar tujuan adalah mengoptimalisasi dan membentuk sumber daya manusia mahasiswa satu teknik telekomunikasi kayak gitu, melalui pengetahuannya ataupun dari literasinya dan pola pikirnya kayak gitu. Nah, udah sih itu. apa aja tuh Bang? Kayak prokernya gitu apa? Oke, untuk prokernya garis besarnya yang pertama dilakukan itu adalah pendataan. Jadi kita gimana kita mau membentuk, gimana kita mau mengoptimalisasikan mahasiswa S1 Teknik Telekomunikasi kalau kita nggak kenal ada berapa banyak sih mahasiswa S1 Teknik Telekomunikasi itu, terus mereka itu punya kemampuan atau hobi serta bakat di mana aja sih. Nah, makanya diperlukan sebuah program kerja yang namanya pendataan. Jadi kita nanti di situ melakukan pendataan keseluruhan untuk mahasiswa S1 Teknik Telekomunikasi. Nah, didata juga kayak hobi dan bakatnya. Nanti kalau misalnya ada yang berbakat misalnya di bidang olahraga, kita bisa salurkan ke Black Militan untuk mewakili S1 Teknik Telekomunikasi di ajang olahraga kayak Olim dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, dia berprestasi di bidang akademik kayak juara lomba olimpiade kayak gitu, kita bisa nyalurin ke konten ataupun ke Tosca dan lain sebagainya. Itu outputan dari pendataan kayak gitu. Terus berikutnya itu ada, kalau zamannya offline itu ada yang namanya Spotlight. Itu adalah sebuah program kerja di mana kita membuka suatu perpustakaan biasanya kita lakukan di kantin teknik. Nah, itu setiap hari Selasa dan Kamis kayak gitu. Jadi kita membuka perpustakaan itu buat meningkatkan minat baca lah buat dari teman-teman mahasiswa satu teknik telekomunikasi kayak gitu. Ibaratnya kita udah fasilitasi nih kayak gitu, sayang banget kan kalau misalnya teman-teman nggak memanfaatkan fasilitas tersebut, apalagi buku-bukunya itu buku-buku bagus banget, buku-buku bacaan yang banyak memiliki ilmu lah buat kita serap kayak gitu. Nah, biasanya juga di situ kita ngelakuin bedah buku. Nah, bedah bukunya itu kita biasanya dilakukan sama kepala departemen atau menteri, ya intinya kabinet lah.
kabinet untuk ngebantu kita dalam melakukan bedah buku kayak gitu. Itu untuk spotlight kayak gitu. Terus berikutnya ada eksplorasi. Nah, ini adalah suatu ibaratnya acara yang membentuk suatu pola pikir dan meningkatkan literasi kayak gitu juga dari mahasiswa satu teknik telekomunikasi kayak gitu. Kalau misalnya eksplorasi ini, kalau yang ke online kemarin itu membahas tentang biomedis. Nah, dan pembicaranya itu Pak Hilman. Dan kebetulan menurut info yang beredar kan sekarang teknik biomedis sudah dibuka ya untuk semester depan tuh. Nah, beliau juga nantinya bakal jadi dosen di sana juga gitu ibaratnya, entah kaprodi atau apa gitu. Jadi kemarin tuh biomedis sangat, saya pikir sih bermanfaat banget gitu, apalagi membahas sebuah ilmu kedokteran tapi di bidang tekniknya kayak gitu. Terus yang berikutnya itu kalau dulu eksplorasi pernah ngadain juga dengan tema robot versus manusia kayak gitu. Itu kan jadi kayak ngelatih pola pikir teman-teman mahasiswa satu teknik telekomunikasi bahwasanya kehidupan yang akan datang itu kita bakal berperang lah ibaratnya dengan teknologi yang akan datang kayak gitu kan. Kita harus survive. Kalau misalnya kita nggak bisa survive, kita nggak bisa membuat suatu inovasi, kita yang dimakan sama teknologi tersebut kayak gitu. Nah, itu juga kita sih outputannya kayak gitu. Jadi teman-teman mahasiswa satu teknik telekomunikasi punya pola pikir seperti itu. Terus untuk berikutnya program kerjanya ditambah untuk kegiatan online ini ada podcast. Nah, untuk podcast ini ya bisa disaksikan langsung lah di YouTube channelnya HMTT. Nah, itu kita kedatangan pembicara-pembicara hebat lah ibaratnya dengan tema-tema yang keren juga. Dan yang terakhir itu untuk program kerjanya itu ada Motion, adalah sebuah majalah yang dikhususkan untuk mahasiswa satu teknik telekomunikasi, di mana di situ tercantum berbagai macam pengetahuan tentang S1 teknik telekomunikasi kayak gitu. Mulai dari kalau misalnya fakta-fakta tentang dunia telekomunikasi, terus artikel pengetahuan, terus kita punya maskot, dijelasin di situ maskot kita tuh apa, terus rangkuman program kerja yang yang telah dilaksanakan sama HMTT gitu selama satu periode kepengurusan kayak gitu sih. Banyak banget ya Bang, tadi berarti dari departemen PSDM aja udah berapa, terus keprofesian juga ada berapa, akademik juga ada berapa, berarti Bang Arik ini ngebawahin departemen yang keren semua sih Bang. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang proker yang banyak banget kan, tadi nggak bisa disebutin tuh satu-satu lagi. Aku mau nanya nih Bang, pas lagi daring kayak gini, susah nggak sih Bang ngejalanin program kerjanya kayak yang harusnya jadi yang tadinya offline harus jadi online, itu tuh susah nggak sih Bang? Dibilang susah, nggak terlalu susah, tapi dibilang banyak kendala, ya banyak banget kendalanya kayak gitu. Ya dengan kayak gini kan kita nggak bisa berpangku tangan aja kan, kayak gitu dengan kayak pasrah dengan keadaan, kita juga nggak boleh seperti itu. Kita mesti ibaratnya nyari lagi sebuah inovasi yang bisa membuat kita beradaptasi nih dengan kondisi sekarang kayak gini. Apalagi pandemi ini udah 1 tahun gitu ibaratnya ya, udah 1 tahun. Jadi kita harus ngerubah lah offline ke online itu. Memang kendalanya banyak banget. Yang pertama kalau misalnya aku bisa bilang kayak KI lah contohnya, itu kan ibaratnya outputan yang kita harapkan kan kita juga bisa ngelihat loh sistem kerja di perusahaan itu tuh seperti apa secara langsung kayak gitu ibaratnya. Dan ketika ini dirubah ke online, ada yang hilang gitu. Meskipun bisa disampaikan melalui sebuah tayangan video tentang profil perusahaan tersebut, tapi kayak ada yang hilang aja gitu ibaratnya, vibes itu ada yang hilang gitu. Terus berikutnya kayak responsi kayak gitu ibaratnya. Responsi ada positif dan negatifnya sebenarnya untuk responsi saat ini. Kalau responsi itu kan kalau misalnya offline memang sangat terbatas kayak gitu kan, karena kita terbatas oleh fasilitas ruangan. Nah, tapi ibaratnya kalau responsi itu bisa diadakan, misalnya masih ada yang kurang, bisa diadakan lagi kerjasama lagi sama pihak laboratorium dan lain sebagainya dengan konten kayak gitu. Tapi kalau misalnya online ini juga kita mesti ngelihat waktu juga kayak gitu kan, kesibukan juga ibaratnya si Zoom-nya juga gitu, nggak tiap saat kita punya
fasilitas lah kayak gitu ibaratnya. Plus ada plus minusnya. Kalau untuk responsi plusnya juga ibaratnya kalau online ya memang yang bisa joinnya banyak, ngelebihin kapasitas yang biasanya offline. Tapi kan kita nggak tahu dari sekian banyak itu pada memperhatikan apa enggak gitu kan. Kalau offline kita bisa ngasih tahu gitu ibaratnya, sayang banget kalian udah dikasih kesempatan untuk bisa datang responsi, kalau misalnya nggak dimanfaatin gitu. Nah Bang, aku mau nanya juga nih, tadi aku dengar dari pas Abang bilang kalau ada beberapa proker yang diinovasikan atau diciptakannya tuh pas lagi online gini. Itu Abang kayak gimana sih cara ngebuat itu sama teman-teman Abang yang di departemen? Pertama kita ngelihat keadaan sekitar dulu ya, jelas itu maksudnya kita mesti ngelihat apa nih dengan keadaan online ini yang kira-kira dibutuhin banget gitu sama teman-teman mahasiswa satu teknik telekomunikasi kayak gitu. Nah, setelah kita bisa lihat dan merumuskan, oh teman-teman butuh ini, terus juga yang lagi hitsnya ini kan kalau podcast lagi hits banget kan kayak gitu kan, di masa yang pandemi kayak gini. Terus juga alhamdulillahnya aku bersyukur banget sama pihak-pihak alumni S1 Teknik Telekomunikasi yang sangat peduli gitu sama himpunan ini gitu ibaratnya. Kemarin tuh podcast juga kita kan sempat pembicaranya siapa kayak gitu, dari pihak alumni bersedia membantu kayak gitu. Aku berterima kasih banget kayak gitu. Jadi adalah suatu pemateri yang bisa langsung memberikan sebuah pengalaman langsung gitulah ibarat tentang si topik yang dibahas dalam podcast itu. Terus ya itu ngelihat ngerencanainnya barang-barang itu, kita ngeliat dulu keadaan sekitar, yang dibutuhin apa, yang lagi hits apa, yang sekiranya bisa kena langsung itu apa kayak gitu. Berarti keren Bang. Tadi di awal aku juga sempat bilang kan kalau di Kementerian Keilmuan dan Pengembangan Mahasiswa ini tuh kelihatannya anak-anak ambis, cuman ternyata update juga karena nggak ketinggalan berita-berita tentang teknologi atau enggak yang lagi booming sekarang untuk dijadiin inovasi. Keren sih Bang. Berarti Abang ini istilahnya bisa cepat untuk beradaptasi di masa pandemi ini ya Bang ya. Berarti keren banget sih. Terus juga aku mau nanya tentang kesibukannya Abang ini. Kan tadi kan dibilangnya sebagai mahasiswa itu lagi ngurusin TA, pasti itu udah sibuk banget kan Bang. Abis itu belum juga masih jadi menteri nih Bang, itu juga makin sibuk lagi. Terus juga tadi ditambah lab juga. Itu tuh apa aja sih Bang benefit atau keuntungan untuk diri Abang sendiri dengan mengikuti semua kesibukan yang Abang lakuin sekarang ini? Oke, keuntungan yang aku dapetin dari kondisi aku saat ini gitu ya ibaratnya. Yang pertama, aku jadi bisa mengerti bagaimana kita bisa memanajemen diri kita gitu ibaratnya. Ketika kita bisa memanajemen diri kita bisa juga bisa memanajemen waktu, bisa memanajemen skala prioritas. Itu kan semua balik lagi ke manajemen diri kan gitu ibaratnya. Nah itu aku dapetin. Jadi aku sekarang bisa tahulah skala prioritas aku tuh apa kayak gitu. Terus juga kira-kira manajemen waktu yang baik itu seperti apa, itu aku dapetin. Karena jujur aku itu orangnya terstruktur banget gitu. Kalau misalnya aku tuh apa-apa dijadwalin kayak gitu. Nah sebenarnya negatifnya dari dijadwalin itu tuh gak bisa fleksibel kayak gitu kan. Gak bisa fleksibel. Cuman ya mau gak mau melalui terjadwal itu kita udah bisa memplanning apa-apa aja gitu ke depannya. Jadi ketika ada suatu yang gak sesuai dengan jadwal kita bisa jadi ganti rencana itu melalui plan yang udah kita siapin sebelumnya kayak gitu. Nah terus wawasan yang aku dapetin di sini itu banyak banget gitu ibaratnya, mulai dari wawasan tentang akademik itu kayak gimana, maksudnya mata kuliah aku jadi tahu lah gitu peminatan apa sih yang pengen aku ambil. Terus juga aku kan sempat nonton sidang menteri sebelumnya gitu, jadi aku udah kayak oh ini loh yang harus dia siapin pada saat nanti sidang, oh ini loh yang harus kamu lakuin pada saat TA itu apa kayak gitu. Terus juga
mata kuliah pendukung ibaratnya kayak gitu. Terus wawasan tentang dunia keprofesian, dunia pekerjaan, wawasan tentang sebuah perusahaan itu aku dapetin banget di sini. Terus berikutnya relasi ya, jelas pasti relasi. Mau bagaimanapun ketika kita berhimpun di suatu organisasi, kita bakal kenal banyak orang. Untuk mengenal itu perlu proses kan, nggak semua orang bisa langsung kenal gitu aja kayak gitu ibaratnya. Nah di organisasi AMTT ini gitu ibaratnya aku bersyukur banget gitu bisa ngedapetin relasi yang baik lah gitu ibaratnya. Dan aku juga punya teman-teman hebat, kepala departemen aku gitu ibaratnya. Di bawah kementerian ini juga punya staf ahli, staf khusus, dan juga sekarang udah ada staf muda, adik-adik yang insya Allah benar-benar kita bisa menjadikan departemen-departemen dan juga kementerian ini tuh menjadi sebuah kementerian memiliki banyak manfaat yang bisa dirasain sama seluruh mahasiswa satu teknik telekomunikasi. Itu sih. Banyak banget berarti abang ini dengan mengikuti BPHMTT jadi menteri kan, apalagi itu tuh banyak banget ya bang, relasi, abis itu tadi juga wawasan ya, pokoknya intinya banyak banget ya keuntungannya buat teman-teman juga nih. Untuk yang takut berorganisasi itu tuh sebenarnya banyak banget membawa benefit kan bang. Ya benar banget ya. Nah, ya balik lagi jangan oh ya boleh aku dulu ya. Balik lagi kita jangan pernah takut untuk mencoba itu, karena kalau kita nggak pernah mencoba kita nggak bakal tahu kan hasilnya apa kayak gimana. Nah itu sih poinnya gitu. Jadi jangan kalau misalnya ada orang yang bilang organisasi itu ngebuat kamu terseok-seok dengan akademiknya, enggak, malah melalui organisasi itu tadi kita bisa mendapatkan suatu namanya pelajaran manajemen diri gitu. Kita jadi tahu tadi aku bilang skala prioritas. Ya prioritas kita kuliah, nggak mungkin kan kita memprioritaskan menaruh kuliah kita di skala prioritas paling terakhir di bawah organisasi, kan nggak mungkin kayak gitu. Gitu aja sih dari aku. Selanjutnya nih, aku mau nanya tentang tadi abang ngebahas manajemen waktu, manajemen diri itu kan pasti udah langsung manajemen waktu, maksudnya bisa memanajemen waktu. Aku mau nanya nih bang, karena jujur aku butuh juga tips and trick untuk Telkotizen dan aku dari bisa manajemen waktu tuh kayak gimana sih bang? Oke, bisa manajemen waktu itu yang pertama balik lagi ke tentang skala prioritas kayak gitu. Kita harus tentuin dulu nih, misalnya nih aku sekarang ada kesibukan di lab, di di himpunan, sama ibaratnya di kuliah kayak gitu. Nah, terus kita lihat, oh aku ada jam kuliah di jam segini kayak gitu, di misalnya jam 9 pagi. Nah, abis itu ada kegiatan lab dulu. Kenapa aku milih misalnya kegiatan lab dulu? Karena kegiatan himpunan biasanya malam kan kayak gitu. Nah, kayak gitu. Kegiatan himpunan itu biasanya nggak memakan waktu perkuliahan kayak gitu. Pasti dilakukan atau dilaksanakan setelah kegiatan perkuliahan kayak gitu. Jadi setelah kita bisa memiliki skala prioritas yang baik, menentukan skala prioritas yang baik, biasanya nanti kita juga bisa memanage waktu tersebut kayak gitu. Dan juga kita bisa nantinya bisa kayak kita jangan sampai nyanyain waktu kayak gitu ibaratnya. Karena misalnya aku juga kuliah nih, misalnya contoh aku kuliah, besok kuis, tapi malamnya nih ada radep nih, ada radep departemen keprofesian misalnya. Nah, misalnya radepnya ternyata dari jam 8 sampai jam 11 atau jam 12 biasanya misalnya gitu. Nah, aku usahain dari sebelum radep itu aku udah belajar dulu buat kuis tersebut. Karena kalau kita paksain nanti setelah radep terus kita belajar lagi, kayak otak udah capek berpikir untuk inovasi di suatu departemen, ditambah lagi itu kayaknya udah nggak maksimal. Jadi aku manfaatin waktu sebelum radep kayak gitu. Itu kan udah berarti kita udah tahu skala prioritas, udah bisa memanage waktu dengan baik kalau misalnya gitu. Untuk memanage waktu itu berarti skala prioritas ya bang, kita harus tahu dulu prioritas kita di mana. Yang penting prioritas awal kita itu adalah kuliah, bener nggak bang? Iya, betul. Pertanyaan terakhir sebelum penutupan, yang berikut penutupan,
Nah, kesan dan pesan Abang selama menjabat menjadi Menteri Keilmuan dan Pengembangan Mahasiswa, terus juga bergabung juga di BPHMTT, apa Bang? Boleh disampaikan? Kesan selama di himpunan, aku sih pengen ngucapin banyak terima kasih lah kepada S1 Teknik Telekomunikasi, kepada HMTT ibaratnya telah menjadi suatu tempat yang benar-benar bisa mewadahi aku untuk berproses, membentuk aku jadi lebih baik lagi dan menjadikan aku seperti saat ini kayak gitu ibaratnya. Karena kita nggak bisa menjadi seseorang yang seperti kita saat ini kalau kita nggak bisa ngehargain sebuah proses kayak gitu ibaratnya, proses yang ada itu. Terus yang kedua, kesan melalui himpunan ini tadi aku bisa mendapatkan relasi, menambah wawasan dan juga mengetahui apa aja yang harus kita persiapin ke depannya kayak gitu. Dan kesannya bangga banget bisa menjadi seorang bagian dari suatu himpunan terbesar di Universitas Telkom kayak gitu. Sesuai dengan jargon kita lah gitu ibaratnya. Bang, tadi Abang juga dengan mengikuti BPHMTT ini kan berarti Abang dari benefit-benefitnya aja udah ketahuan gitu loh Pak. Iya. Makasih banyak ya Bang sebelumnya udah menyempatkan waktunya nih untuk ngobrol di Telkom Podcast kali ini. Nah banyak banget nih Bang pandangan sama ilmu baru yang aku dapat dari Bang Arik ini. Bang, terakhir deh Bang, pesan untuk telkotizen semua yang di luar sana yang ngedengar. Oke, untuk telkotizen pesan dari aku sih, pertama jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, jangan pernah minder dengan kemampuan yang kita miliki, karena ketika kita mencoba hal baru, kita mendapatkan sebuah tantangan baru kan. Nah di situ juga kita ngebentuk diri kita untuk memiliki suatu ilmu baru dan kemampuan baru kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak mau mencoba dan kita minder, itu kita nggak bakal jadi apa-apa kayak gitu. Hilangkan sifat minder dan juga nggak mau mencoba itu. Terus ketika kita sudah mencoba, kita sudah mendapatkan ilmunya, kita sudah mendapatkan pengalamannya, kita sudah tahu ibaratnya tentang hal tersebut, jangan pernah puas dengan apa yang telah kita raih kayak gitu. Terus gali potensi yang ada, terus gali ilmu sebanyak-banyaknya, karena di atas langit masih ada langit kayak gitu kan ibaratnya. Selagi kita punya kesempatan, jangan sia-siain kesempatan itu kayak gitu. Itu sih pesan dari aku untuk telkotizen semuanya. Dan pesan buat aku juga gitu sebenarnya. Keren banget tadi aku nangkep nih Bang dari yang Abang omongin tuh, jangan takut untuk mencoba, sama ingat kalau di atas langit itu masih ada langit. Jadi tetap terus jangan puas sama hasil yang udah kita lakuin gitu. Keren banget Bang, makasih banyak ya Bang sekali lagi. Iya, sama-sama. Nah, nih buat telkotizen semua, tadi dengar kan kata Bang Arik apa? Tadi juga kita udah ngebahas banyak hal tentang departemen-departemen, terus juga tentang kementeriannya juga, terus juga kita ngebahas tentang benefit-benefitnya. Itu seru banget kan kita kali ini podcastnya. Nah, kali ini saya Regita Nurul Fauzia, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan saat perekaman podcast ini. Nah, biar lengkap nih Bang podcast kita bisa kali Bang jargon dulu, boleh Bang dipimpin. Jargon dulu ya, aku yang mimpin. Okay. Ya, boleh. Semoga nggak nge-lag ya. Oke. Telekomunikasi pertama terbaik. Salam telekomunikasi. Oke, ya terima kasih banyak Regita buat kesempatannya dan undangannya. Sama-sama.